Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. Wa qala aidan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas afsus salam wa sillul arham wa tu'imut tu'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qul ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para alim, tokoh masyarakat, Bapak Ibu jemaah salat Maghrib yang sama-sama insyaallah mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi sampai kita tiada lagi, bahkan merupakan satu kewajiban harus ada di dalam hati hamba Allah yang beriman, yakni rasa syukur. Sebab Allah Ta'ala begitu sayangnya, cintanya, kasihnya kepada kita. Kita diberikan satu anugerah yang paling tinggi, yang paling besar, yakni dijadikan kita sebagai hamba Allah yang iman, yang Islam. Coba kalau kita introspeksi ya, Allah Ta'ala ini kan fa'alul lima yurid, bebas berkehendak. Sekiranya Allah Ta'ala menghendaki, dahulu kala kita dijadikan lahir dari seorang ibu yang beragama Yahudi atau Nasrani. Bagaimana kira-kira Pak Bu? Masya Allah. Tapi berkat kasih sayang Allah Ta'ala dijadikan kita sebagai hamba Allah yang Islam, hamba Allah yang beriman. Nabi SAW as-sadiqul amin bersabda, mafhumnya, orang iman, orang Islam ini pasti dan pasti masuk surga selama-lamanya. Dan satu orang meninggal dunia, dia membawa kadar iman yang paling besar, yang paling kecil, yang paling rendah, walaupun sebesar bidhi dzarrah. Bidhi dzarrah ini kecil sekali. Untuk mudah memahaminya itu, di siang hari di kamar kita ini kadang-kadang kita melihat ada satu lubang celah itu, ada cahaya matahari begitu. Maka ada yang muter-muter tuh Pak ya, muter-muter debu-debu kecil-kecil. Nah kata ulama, bidhi dzarrah itu seperti itu tadi, kecil. Maka orang meninggal dunia membawa kadar iman yang terendah walaupun sebesar bidhi dzarrah, Allah Ta'ala akan menghargai dan dia akan dimasukkan surga yang mana surganya luasnya 10 kali dunia. Ini yang terendah. Penduduk surga yang paling miskin tuh kaflingnya 10 kali dunia. Maka Masya Allah, syukur betul-betul dalam hati kita, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hamba yang beriman, yang Islam. Juga yang berikutnya, di tengah-tengah kesibukan kita ya, Masya Allah, lagi capek-capeknya aktivitas dari kemarin sampai sekarang, 17-an dan lain sebagainya. Allah Ta'ala berikan kita taufik, hidayah dan inayah, bisa berkumpul di rumahnya Allah, membuat majelis agama, yang mana majelis ini adalah majelis yang tidak akan merugi siapa saja yang ikut di dalamnya. Majelis agama ini adalah majelis yang lebih mulia dibandingkan majelis-majelis yang besar-besar di sana, di IKN atau di majelis-majelis permusyawaratan rakyat.
Sebab apa? Di dalam majelis ini ada dibicarakan keagungan Allah Ta'ala, dibicarakan pentingnya agama. Ada satu orang, suatu ketika Rasulullah SAW itu sedang berkumpul-kumpul begitu, buat majelis seperti ini kurang lebih. Datang satu pemuda, maka Nabi ini mukanya merah, seperti marah begitu. Kemudian pemuda itu duduk dalam majelisnya Rasulullah SAW. Dan setelah akhir majelis pemuda itu pergi. Sahabat melihat Nabi mukanya semeringah, senyum. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, pertama wajah engkau merah, marah. Kemudian terakhir selesai majelis engkau gembira, semeringah, gembira. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasul, waktu kita buat majelis, ada satu pemuda, dia datang dengan membawa penuh dosa. Kemudian dia duduk dalam majelis. Dan setelah berakhir majelis, Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa pemuda tadi. Bahkan setiap selesai majelis agama, di dalamnya dibicarakan pentingnya agama, kehebatan Allah, perkara iman, Islam. Maka setiap majelis ini selesai, nanti di langit akan ada pengumuman. Malaikatnya Allah Ta'ala, Kumu maghfirul lakum, qad buddilat sayyiatikum hasanat. Bangunlah wahai kalian hamba-hamba Allah, dosa kalian telah diampuni, keburukan-keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Maka bersyukur kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Juga kita berniat i'tikaf dari waktu maghrib menunggu isya. Ini besar pahalanya. Dalam suatu riwayat yang mahfumnya, barang siapa yang beriktikaf dari maghrib hingga isya, menunggu waktu sholat isya, maka selesai dia iktikaf, berkumandang itu suara azan isya, maka Allah Ta'ala bangunkan satu istana di surga bagi mereka. Pasti ini, yakin, gak ada keraguan. Juga barang siapa yang duduk-duduk setelah sholat, kemudian sambil menunggu waktu sholat berikutnya, maka duduknya dia ini dicatat oleh malaikat seolah-olah sholat terus menerus gak berhenti-berhenti. Bayangkan Pak, Masya Allah, begitu murahnya Allah Ta'ala. Juga di riwayat yang lain, barang siapa yang istiqomah, itikaf dari maghrib sampai isya istiqomah, maka dia akan dijauhkan dari neraka sejauh 3 parit. Dijelaskan sama ulama, satu paritnya ini jaraknya antar langit dan bumi. Allahu Akbar. Maka betul-betul bersyukur kita. Ini kalau kita kilas balik, ini bukan kemauan kita ini. Kemauan kita mah enaknya di rumah, ngopi, santai, scroll sosmed, begitu ya. Tapi Allah Ta'ala dengan caranya, dengan rahmatnya, tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan kita berkumpul di dalam satu majelis ini. Maka kita betul-betul syukur. Mudah-mudahan semua ibadah kita ya pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang fardu dan juga yang sunnah. Jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, perkara yang paling penting dalam hidup dan kehidupan manusia ini adalah perkara iman. Iman ini pondasi sebuah amal. Seperti mana pondasi sebuah bangunan, kalau pondasinya kuat, maka berapapun beratnya itu, tingginya tingkatan bangunan, maka akan kokoh. Kuat juga dia. Juga begitu iman. Iman ini pondasi sebuah amal. Maka bangunannya adalah bangunannya iman adalah ibadah-ibadah, ubudiyah. Kata ulama diibaratkan ini, Islam itu diibaratkan seperti sebuah pohon. Ada akarnya, ada batangnya, ada dahan ranting, ada dedaunan, kemudian ada bunganya, ada buahnya. 5. Ini kesempurnaan Islam. Maka sejauh mana akar sebuah pohon itu kuat, maka dia akan menghasilkan batang yang bagus dan ranting yang kuat, kemudian dedaunan yang hijau, ranum, akhirnya mengeluarkan buah yang manis. Ada orang kurang faham, dia lihat ini pohon kok batangnya menguning, daunnya enggak hijau lagi. Maka dengan akalnya dia cat itu batang pohonnya dengan cat warna coklat begitu, supaya warna biar apa namanya,
biar kelihatan bagus. Dedaunan yang sudah mulai menguning dicat warna hijau. Memang sepintas jadi bagus. Tapi tatkala hujan datang, langsung itu luntur cat-catnya. Tapi ada orang cerdas. Ini batangnya rapuh, kemudian daunannya menguning. Maka yang dia lakukan pertama kali adalah menyiram itu batangnya, akarnya. Dipupuk, disiram, dirawat, demikian terus menerus. Maka seiring berjalannya waktu, batangnya, akarnya menjadi kuat. Ketika akarnya kuat, batangnya akan menjadi kuat. Kemudian dahan ranting kuat, daunnya hijau, bagus, lebat. Natijah yang terakhir akan menghasilkan buah yang manis. Maka iman ini seperti akar tadi. Akar sebuah pohon iman ini. Keyakinan kepada kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh bercampur dengan kemusyrikan sedikit pun. Karena ketika bercampur sedikit saja ini akan mempengaruhi daripada ibadah-ibadah kita. Seperti akar tadi, ketika akarnya rusak, maka batangnya akan terpengaruh. Terus menerus begitu. Maka iman ini seperti akar. Ketika iman kuat, makanya Nabi SAW itu ketika menerima wahyu usia 40 tahun, maka misinya pertama kali ini bukan ngajak orang sholat. Mari sholat, mari puasa. Tapi yang didakwahkan hari-hari selama 13 tahun oleh Rasulullah SAW adalah perkara iman. Siang malam Nabi SAW usaha mendatangi rumah-rumah, mendatangi tempat-tempat, mendatangi kampung-kampung, face to face, door to door. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan berjaya, akan bahagia. Maka Nabi ini digelar dulu adalah Al-Amin, sebagai orang yang jujur. Dan setiap ada simpanan-simpanan itu, amanah-amanah bangsa Arab, kaum Quraisy itu diamanahkan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi bilang la ilaha illallah, Nabi langsung digelari sebagai al-majnun, orang gila. Terus Nabi buat usaha, Pak, menanamkan tauhid ke dalam hati-hati para sahabat siang dan malam, menempuh berbagai macam penderitaan. Maka selaras dengan perkataan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nahnu ta'allamal iman thumma ta'allamal Qur'an. Kami dahulu belajar dulu iman, baru kami belajar Al-Quran. Itu yang dibuat Nabi SAW selama 13 tahun di Mekah. Periode Mekah pertama awal, tidak ada perintah sholat, tidak ada perintah zakat, haji, apalagi nggak ada. Bahkan sahabat dahulu itu masih suka minum khamr dia. Hobinya minum khamr itu seperti kita minum air putih. Di rumah mereka itu ada gentong-gentong, drum-drum. Stok dia untuk minum itu khamr. Masya Allah. Nabi nggak bilang ini haram, dosa, neraka. Nabi nggak bilang begitu. Tapi Nabi tancapkan iman dulu. Dikatakan kepada para sahabat, wahai sahabat, wahai manusia, kita semua adalah hamba Allah. Kurang lebih begitu misinya. Kita ini diciptakan sama Allah. Innani anallah. Sesungguhnya dialah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan beribadahlah kepada Allah Ta'ala. Terus siang dan malam diceritakan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. La ilaha ini kalimat nafi. Jadi sebelum saya lanjutkan, definisi iman ini Pak, kurang lebih iman ini secara definisi adalah takdzibun nazar wa tasdiqul khabar. Membohongkan apa yang kita lihat dengan mata, membenarkan khobar, wa tasdiqul khobar. Kadang-kadang mata ini ngelihat menipu Pak ya, Bu ya. Masya Allah, kita lihat tadi siang ya, matahari di siang hari sebesar apa kira-kira? Hanya sebesar piring. Mata kita melihat sebesar piring. Benar apa tidak? Tidak. Bohong mata kita ini. Padahal aslinya itu matahari. Menurut penelitian astronomi, satu buah matahari besarnya sama dengan 1,3 juta kali bumi.
Berarti mata kita bohong nih, nggak bisa dipercaya. Kemudian di malam hari di kampung-kampung itu ada kolam-kolam, ya sungai-sungai, lihat. Di situ kita lihat ada bulan, bintang-bintang, ada langit. Apakah betul ada di kolam itu? Tidak. Mata kita bohong. Bulan, bintang itu bukan ada di kolam, tapi itu cahaya pantulan di air. Mata kita sering bohong. Maka definisi iman itu takdzibun nazar, bohongkan apa yang kita lihat. Bohongkan. Secara zohiriat, ya, karena sering terus menerus ini kita lakukan dari awal kita hidup di dunia sampai mati. Ini seperti mendarah daging, Pak, Bu. Kita pergi ke pasar, yang dagang di pasar, pergi ke toko yang buka usaha, pergi ke kantor sebagai karyawan, pergi ke barik yang sebagai buruh. Maka hasil dari usahanya itu dagang, kerja, buruh, dan pegawai menghasilkan uang. Dengan uang bisa membeli makanan, dengan uang bisa membeli benda-benda, dengan uang bisa membeli obat, fasilitas kesehatan apabila sakit, dengan uang bisa beli rumah, tempat tinggal. Bohongkanlah. Yang ngasih rezeki adalah siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bisa ngasih rezeki dengan toko atau tanpa toko. Allah Ta'ala bisa ngasih rezeki dengan dagang atau tanpa dagang. Bukan berarti kita nggak boleh dagang, bukan. Berapa banyak hari ini orang kerja nggak kerja sekian lama nggak dapat gaji. Berapa banyak orang sudah modal besar untuk usaha, bukan untung malah rugi. Maka yang kita bohongkan. Wa tasdiqul khobar, membenarkan khobar yang datang dari Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Huwallahu ar-razaq. Dialah Allah Ta'ala yang kasih rezeki kalian. Juga ketika kita sakit nih, kita pergi ke dokter, dikasih resep obat, kemudian kadang sembuh, kadang nggak sembuh, malah kadang lebih parah sakitnya. Bahkan dokternya sendiri juga merasakan sakit. Maknanya apa? Allah Ta'ala yang punya kendali penuh. Allah Ta'ala mampu menyembuhkan seorang yang sakit dengan obat atau tanpa obat. Allah kuasa dengan obat bisa sembuh sakitnya. Allah kuasa dengan obat tidak sembuh. Bahkan Allah kuasa tanpa obat bisa menyembuhkan penyakit. Inilah la ilaha illallah. Harus kita keluarkan ini virus-virus gairullah, yakin kepada selain Allah. Karena bahaya ini kalau dibiarkan virus-virus gairullah bersemayam di dalam hati-hati hamba Allah yang beriman, ini bahaya. Allah ini Maha Pencemburu. Lebih cemburu daripada seorang suami kepada istrinya. Nabi bertanya, "Wahai sahabatku, apa yang kamu perbuat ketika kamu pulang ke rumah, istrimu tercinta ada sama laki-laki lain di dalam rumah kamu?" Kata sahabat, "Ya Rasulullah, akan sambil pedang dan saya akan penggal lehernya." Apa kata Rasulullah? "Wahai sahabatku, Allah Ta'ala lebih pencemburu daripada kamu melihat istri kamu sama orang lain. Allah gak mau di dalam hati hambanya ini ada selain Allah Ta'ala. Gak mau." Maka tasdikul khobar, membenarkan apa yang didatangkan berita dari Rasulullah SAW. Ini namanya iman. Kemudian ada tanda-tanda iman. Ya Rasulullah, mal iman? Apakah itu iman? Kata Rasul, idza sarratka hasanatuk wa sa'atka sayyi'atuk fa antal mu'min. Iman itu apabila kalian mengerjakan amal-amal kebaikan, kalian merasa gembira. Ketika kalian mengamalkan maksiat dan dosa, kalian merasa sedih. Fantal mu'min. Kalau kamu merasakan demikian, kalau kamu adalah orang beriman. Sekarang kita introspeksi ya, Masya Allah. Adakah kita merasa gembira ya, bangun tidur di waktu dingin, tengah malam, kadang-kadang capek, baru tidur 2 jam, sholat tahajud. Gembira apa terpaksa Pak? Bu, masih terpaksa. Berarti iman kita sedang sakit. Juga kita sedang perjalanan nih. Satu keluarga mungkin jalan-jalan, ya.
Kemudian di tengah perjalanan yang sangat repot, nyari masjid karena azan berkumandang, perintah Allah Ta'ala untuk sholat. Ini gembira atau terpaksa? Terpaksa. Berarti iman kita sedang sakit. Juga Masya Allah ya, untuk laki-lakinya ini, karena laki-laki ini godaan terbesar di matanya. Ketika melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, kemudian apa yang kita rasa? Nikmat atau sedih? Katanya yang lagi viral, nggak dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus katanya. Ini Masya Allah. Karena iman kita sedang sakit. Juga ibu-ibunya ini ngomongin wong ya. Oh si anu. Kemudian mendengar berita-berita begitu. Ini terasa nikmat atau terasa nggak enak? Nah, kalau masih terasa nikmat berarti iman kita sedang sakit. Sedang sakit. Maka Nabi bersabda, jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman-iman kalian, wahai sahabat-sahabatku. Tingkatkanlah iman-iman kalian. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Bagaimanakah caranya kami memperbaharui iman-iman kami ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami meningkatkan iman-iman kami ya Rasulullah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengatakan perkataan la ilaha illallah. Ini qauli ini berbeda dengan hadis yang lain. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu zikir. Tapi ini hadisnya qauli. Qauli ini perkataan. Yang namanya perkataan ada lawan bicara. Maksudnya dakwah. Berkata sama anak, wahai anakku, Masya Allah, kamu tuh dulu gak ada. Sekarang ada, bukan ibu yang mengadakan kamu. Kamu ada, juga bukan kehendak bapak kamu. Tapi Allah yang maha ada yang mengadakan kamu. Ajari anak-anak kita kalimat-kalimat iman. La ilaha illallah. Terus, Bu, Pak, lapar. Yang ngasih makan kamu siapa? Bapak ibu saja yang ngasih makan Allah. Masa bapak ibu yang ngasih makan Allah bisa ngasih makan kamu? Kira-kira gimana? Minta dulu sama Allah. Minta. Latih anak-anak kita. Hubungkan hatinya kepada Allah Ta'ala. Sudah minta baru kita kasih makan, kita kasih uang. Begitu yang diajarkan Nabi dan sahabat kepada keluarganya begitu. Minta uang dan lain sebagainya, minta dulu kepada Allah Ta'ala. Memang prakteknya anak kita doa, ya Allah, minta duit ya Allah, ya kita kasih juga. Prakteknya begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, terus menerus nanti anak kita akan ada koneksi kepada Allah Ta'ala. Ajari anak kita dari awal bicara kalimat la ilaha illallah. Maka kata Nabi, barang siapa yang awal ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah dan akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, berapapun lamanya dia hidup di dunia, walaupun 1000 tahun di dunia, dia tidak akan ditanya satu dosa pun oleh Allah Ta'ala. Tapi berat nih Masya Allah. Nanti ujian iman pas sakaratul maut. Ujian iman, saya sendiri belum ada jaminan. Kemarin 2019, alhamdulillah Al-Fakir safari dakwah ke Inggris, ke Eropa sana. Kemudian dalam satu jemaah kami itu ada dokter spesialis dalam, namanya Dokter Jamal, dari Saudi Arabia, dia dari Riyadh, ikut sama kami. Kata beliau, kami di Saudi sana melakukan penelitian dari 100 orang yang meninggal dunia, kata beliau, ya, kurang lebih 4, paling banyak 6 orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Bayangkan Pak, Masya Allah, di sana ada makam Rasulullah, ada Madinatul Munawwarah, di sana ada makam-makam sahabat, bukti sejarah, di sana ada Baitullah, Haramain, tempat suci, Makkatul Mukarramah. Kemudian bahasa yang digunakan hari-hari adalah bahasa Arab. Wanita-wanita di sana kebanyakan tutup aurat. Yang paling minim dia secara syar'i saja, tapi kebanyakan mayoritas berniqab. Bahkan hukum Islam di sana lumayan tegak. Azan berkumandang, toko-toko pasar-pasar sepi, yang banyak di masjid. Tapi ironisnya, dalam keadaan demikian kata beliau, kenapa? Kok lagi sakaratul maut
cuman 4, paling banyak 6 orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan Pak, ini bagaimana kita nih di Wonosobo, bagaimana kami di Jakarta, Masya Allah. Kami dari Jakarta Pak Bu, Masya Allah. Di Jakarta, pusatnya kebaikan ya Jakarta, pusatnya keburukan juga Jakarta. Kadang-kadang habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, Masya Allah. Yang dilihat yang boten-boten lagi. Ini harus ada kerisauan, kesedihan. Ya Allah, bagaimana nasib saya ya Allah? Apa yang terjadi kepada saya tatkala sakaratul maut? Dapatkah saya lolos dari fitnah sakaratul maut? Maka untuk mengetesnya ini sekarang kita nih, kadang-kadang kita mengalami satu insiden, kaget, jatuh, spontanitas ya. Apa yang keluar dari mulut kita kira-kira? Apa yang keluar dari mulut kita kira-kira? Kalau yang keluar masih asma-asma Allah, insya Allah ada harapan gitu. Jaminan sih belum, tapi ada harapan. Tapi kalau yang keluar selain asma Allah, na'udzubillah, alamat jelek. Kalau nggak buru-buru tobat bahaya. Kalau nggak buru-buru usaha memperbaiki bahaya. Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, la ilaha illallah ini adalah cara mengenal Allah. Muhammadur Rasulullah, pasangannya. Muhammadur Rasulullah adalah cara mengenal apa perintah Allah. La ilaha illallah 12 huruf. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. 12 tambah 12, 24. Bermakna 24 hours. Kehidupan kita harus nantiasa beriman kepada Allah. 24 jam kehidupan kita, amal-amal yang kita kerjakan harus dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi di muqaddimah Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah." Seluruh umatku ini akan masuk surga. Ila man aba, kata Nabi, kecuali yang enggan. Sahabat bingung, ya Rasul, adakah orang yang enggan masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Yang tidak taat itulah yang enggan. Hari-hari 1 kali 24 jam, bangun tidur sampai tidur kembali, dari awal lahir sampai masuk liang kubur, itu semuanya ada contoh dari Rasulullah SAW. Ingin mencontoh bagaimana jadi anak yang baik, Rasulullah adalah contoh anak yang terbaik. Ingin mencontoh bagaimana suami terbaik, Rasulullah adalah contoh suami terbaik. Ingin mencontoh sebagai paman terbaik, Rasulullah paman terbaik, keponakan terbaik, menantu terbaik, mertua terbaik, kakek terbaik, pemimpin terbaik, jenderal perang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi dahulu perumpamaannya seperti sebuah mesin mencetak, di mana satu mesin ini mencetak 1000 buku. Tapi Rasulullah SAW berbeda. Seperti sebuah mesin, yang mana satu mesinnya ini mencetak 1000 mesin. Setiap mesinnya 1000 mesin lagi. Setiap mesin 1000 mesin, terus menerus. Inilah kehebatan Rasulullah SAW. Kalau dulu ini, nabi-nabi dahulu, kata ulama jumlahnya 124.000 nabi, 313 rasul, 25 nabi dan rasul, dan 5 nabi ulul azmi. Ini ketika Nabi dakwah, umatnya taat, maka Nabi meninggal, umatnya belok lagi. Nabi dakwah, umatnya taat, Allah belok lagi, Allah Ta'ala utus lagi Nabi yang berikutnya, taat lagi, Nabinya wafat, belok lagi, Allah Ta'ala dengan rahmatnya utus lagi Nabi berikutnya, terus begitu. Sampai yang terakhir yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khotaman Nabiyyin, Sayyidul Mursalin, penutup para nabi, pemimpin para utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap yang keluar dari tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada sunnah Nabi yang kecil. Semua sunnah Nabi ini bernilai besar. Ya, nggak ada yang kecil. Contoh tadi bersiwak ya. Siwak ini di dalam kitab ini, perintah untuk bersiwak ini ada 60 sampai 70 hadis sahih ternyata. Masya Allah. Sampai Nabi bilang seperti
nggak ada waktu kecuali Jibril menyuruh aku bersiwak, kata Rasulullah SAW. Jadi ini bersiwak ini kelihatannya remeh, tetapi ini ada 70 manfaat dari bersiwak. Yang paling ringan fadilah dari bersiwak ini, nanti dia ketika meninggal dunia akan mampu dimudahkan, diingatkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Siwak ini kelihatannya remeh. Ada satu, jadi sahabat Nabi ini rahasianya kenapa dia selalu menang dalam peperangan. Kemudian setiap masalah mereka ini selalu ada pertolongan Allah di dalamnya. Kenapa? Karena 24 jam sepanjang hidupnya itu yang dia pikir ini bagaimana seluruh sunnah Nabi dapat saya praktekkan 100% dalam kehidupan saya. Itu fikirnya. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu betul-betul memperagai jalannya Nabi, bagaimana posisi tumitnya Nabi SAW, bagaimana cara jinjitnya, untaian tangannya, gerak kepalanya kalau berjalan, badannya seperti apa goyangannya. Sampai-sampai kalau Abdullah bin Umar dari jauh lewat itu disangka Rasulullah SAW. Bahkan ada sahabat lewat satu tempat ini, satu lorong, langsung menunduk dia. Ditanya, kenapa menunduk? Padahal nggak ada apa-apa. Dulu Rasulullah waktu masih hidup lewat sini nunduk karena ada pohon. Sahabat bertanya, lah ini kan udah nggak ada pohon, udah nggak ada dahan, ngapain kamu harus nunduk? Ada dahan atau tidak ada dahan, Nabi lewat sini nunduk, saya akan nunduk seperti cara Nabi SAW. Sampai sebegitu Pak, totalitas mengikuti Rasulullah SAW. Makanya satu peristiwa di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini, biasanya kaum muslimin ini ketika jihad fisabilillah, perang, ini paling lama 3 hari udah menang. 3 hari paling lama sudah menang. Tapi ini sudah berhari-hari nggak menang. Maka panglima perangnya ini ngirim surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab ke Madinah supaya diturunkan, ditambah bantuan senjata, ditambah bantuan pasukan begitu. Ternyata Sayyidina Umar setelah menerima surat ini bukannya mengirim senjata, bukan ngirim pasukan, yang dikirim orang-orang tua Pak, jenggot putih yang jalannya sudah lemes begitu. Sesampainya di tempat kaum muslimin, mereka hanya ada rasa hopeless begitu. Loh kok yang dikirim orang tua? Orang kita orang muda aja sehat-sehat, kuat-kuat, nggak menang-menang, kenapa orang tua? Ternyata ada misi khusus. Ada misi khusus dari Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, wahai orang tua, coba cek, adakah sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh kaum muslimin sehingga sudah bersekian lama kok nggak menang-menang gitu. Jadi mereka yakinnya begitu, bukannya senjatanya yang kurang, tapi kata Sayyidina Umar, adakah sunnah Nabi yang ditinggalkan kaum muslimin sehingga sekian lama perang ini nggak menang-menang. Betul. Ternyata Bapak Ibu Masya Allah, umat Islam hari itu meninggalkan siwak, nggak lagi bersiwak dia. Akhirnya disuruh siwak. Sono siwak dulu, siwak. Orang-orang Islam disuruh bersiwakan di pinggir-pinggir pantai, ada pohon diambil, kemudian bersiwak. Bersamaan dengan kejadian tersebut, ada mata-mata kaum musuh mengintai. Ini orang Islam gawat juga nih, nggak cuma ngasah pedang, tapi ngasah gigi. Akhirnya, Masya Allah, akhirnya dilaporkan peristiwa ini kepada jenderalnya. Woi Pak Jenderal, orang Islam ini sekarang nggak cuma ngasah pedang, tapi juga ngasah gigi-gigi mereka. Akhirnya bersamaan dengan info yang dia dengar, Allah Ta'ala menurunkan rasa takut ke dalam hati musuh, sehingga pada saat itu Islam menang tanpa peperangan. Karena Pak, sunnah Nabi. Hari ini Masya Allah berapa banyak Pak sunnah Nabi kita tinggalkan. Gak cuma ditinggalkan, kita remehkan, dianggap biasa saja. Enggak, sunnah Nabi ini gak ada yang biasa. Surga ini Allah Ta'ala ciptakan untuk nafsu kita, kesenangan kita. Sementara satu sunnah Nabi ini adalah kecintaan Allah Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada seluruh umatmu, apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa natijahnya? Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Gak cuma itu saja, yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala hapuskan semua dosa-dosa kalian. Semua dosa, Pak. Di satu ayat yang lain, itu Nabi Nuh bersabda kepada kaumnya, ya qaumi i'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah, wa ati'un, kata Nabi Nuh, ikutilah aku, wattaqun, bertakwalah kepada Allah, yaghfir lakum min dzunubikum, kata Nabi Nuh, kalian kalau taat kepada Allah, mengikuti sunnahku, jalan hidupku, yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan menghapuskan sebagian dosa kalian, sebagian, Pak. Tapi kita nih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala hapuskan semua dosa-dosa kita. Enggak cuma itu saja dapat cintanya Allah Ta'ala, juga berikutnya hadirin yang mulia, ada satu amal yang istimewa dalam kehidupan kita, yaitu sholat. Ya, kalau amal-amal yang lain ini Allah Ta'ala perintahkan melalui wahyu, puasa, zakat dan sebagainya. Tapi khusus perintah sholat ini Allah Ta'ala angkat kekasihnya Rasulullah berjumpa di satu tempat yang istimewa bernama Sidratul Muntaha, maka diberikan hadiah yang namanya sholat. Ada satu sahabiah ini, istri-istri sahabiah ngeluh, ini pasar sepi, kemudian sawah ladang nggak ada yang garap, ekonomi morat marit, ya. Maka ngadu sama Rasul, ya Rasul, ini keadaan kami begitu morat marit, mencekam ya Rasul, susah kami ini karena suami kami siang malam berjuang untuk agama, nggak pulang-pulang. Maka Nabi diam saja, diam. Kemudian datang malaikat Jibril membawa wahyu, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkanlah salat dan dirikanlah salat, wastabir 'alaiha, dan bersabar dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa, kata Allah, aku tidak minta rezeki pada kamu. Nahnu narzuquk, dan akulah yang kasih rezeki kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Kemudian sahabiah ini mereka langsung jingkrak-jingkrak, perempuan-perempuan sahabat itu senang, jumping, dan di antara mereka saling berbicara, ternyata solusi dari setiap masalah cuma sholat. Makanya di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wasta'inu bisobri wassalah, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Belajar Bapak Ibu, kita latih apa saja masalah kita ini, gelar sejadah dulu. Anak sakit, gaji kurang, makanan kurang, masalah-masalah apa saja, ambil wudhu dulu, sholat dulu, minimal 2 rakaat. Kalau langsung selesai berarti Masya Allah sudah sampai derajat waliullah itu. Tapi kalau belum selesai masalahnya, setidaknya kita sudah menjalankan perintah Allah, wasta'inu bisobri wassalah, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Juga hari ini kita sholat, kadang-kadang ada sesuatu yang kurang, mungkin syarat rukunnya, ya, khusyuknya dan lain sebagainya. Nabi sama sahabat sedang duduk-duduk begini nih, duduk-duduk. Ada satu sahabat masuk, selesai sholat, Nabi bertanya, wahai sahabat-sahabatku, kamu tahu gak teman kamu itu sholat ke masjid ada masalah apa? Kata sahabat, ya Rasul, kami gak tahu. Kata Rasulullah SAW, jadi sahabat kamu itu datang ke masjid, sholat, di rumahnya gak ada garam. Gak ada garam, ke masjid minta sama Allah Ta'ala. Bayangkan begitu istimewanya hubungan sahabat kepada Allah Ta'ala. Masalah sepele minta sama Allah Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar cambuknya jatuh. Kalau kita kan, nah ambilin dong, gitu kan. Atau kita minta ambil sendiri. Tapi sahabat enggak. Sayyidina Abu Bakar doa dulu, ya Allah, cambuk saya jatuh ya Allah, gitu. Jadi apa-apa betul-betul kepada Allah dulu. Ini rahasianya. Sehingga para sahabat ini memiliki derajat iman yang matlub, yang dikehendaki Allah Ta'ala. Juga amalnya 100% sesuai amal Rasulullah SAW. Maka kemenangan-kemenangan datang kepada sahabat. 2/3 dunia pada saat itu dikuasai oleh orang Islam. Tidak ada kekuatan yang mampu menghancurkan orang Islam pada saat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kalaupun ada, hancur sampai ke akar-akarnya. Islam begitu berwibawa, Islam begitu ditakutin.
Jangankan ngelihat pasukan Islam, ngedengar nama satu sahabat, Rustum itu panglima perang dari Parsi, langsung remuk jantungnya. Takut, gemeter. Hari ini Masya Allah, Islam banyak. Sudah selesai ya? Sedikit lagi ya. Sedikit lagi penutupan nih. Jadi, di zaman sahabat itu, jumlah mereka Pak Bu ya, kurang lebih 124.000. Tapi kekayaan mereka 3 miliar dinar. Bayangkan Pak Bu, 3 miliar dinar. Dikonversi ke rupiah itu 12.000 triliun kekayaan sahabat. Padahal jumlahnya 124.000 kurang lebih. Ada riwayat 200.000. Ya, katakan 200.000. 12 miliar triliun kekayaan sahabat. Sementara kita hari ini ya, Indonesia merdeka 79 tahun. Umat Islamnya begitu banyak, 85% dari 280 juta kurang lebih. Tetapi apa yang terjadi? Bukan kekayaan, hutang yang ada kita hari ini Masya Allah. Ada yang mengatakan 10.000 triliun hutangnya, 11.000 triliun. Karena apa? Umat Islam hari ini fokusnya bagaimana menambah aset, bagaimana menambah tabungan keduniaannya. Tapi nggak ada pikir bagaimana iman saya meningkat makin ke hari. Bagaimana seluruh sunnah Nabi ada dalam kehidupan saya. Bagaimana seluruh perintah Allah wujud dalam kehidupan saya ini. Maka kita dari majelis ini mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita taufik hidayah untuk bisa di sisa-sisa waktu hidup kita di dunia yang tinggal sedikit ini, kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa meningkatkan iman kita, juga menyempurnakan perintah Allah, menyempurnakan sunnah Nabi SAW. Dan oleh sebab itu Allah Ta'ala akan perbaiki keadaan kita, perbaiki keadaan keluarga kita, perbaiki keadaan kampung kita, bahkan perbaiki keadaan umat seluruh alam. Maka ini kami sebagai penutup satu jemaah dari Jakarta ini sedang belajar. Kemarin tanggal 2, 3, 4 Agustus ada pertemuan di Pondok Pesantren Payaman Secang sana, Kerincing. Dari pertemuan tersebut terbentuk 93 rombongan. Seperti mana Nabi ini setiap buat majelis dibentuk rombongan-rombongan untuk berangkat fisabilillah. Maka 93 rombongan, ada yang diberangkatkan ke Portugal, ke Eropa, ada yang diberangkatkan ke India, Pakistan, Bangladesh, ada yang ke Malaysia, negeri jiran. Dan kami kebetulan jemaah dari Jakarta, Ancol, dikasih rute di Wonosobo. Alhamdulillah bisa silaturahmi kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua perkumpulan kita. Allah Ta'ala maafkan semua kelalaian kekhilafan kita, dan Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk senantiasa semakin hari semakin cinta kepada Allah, semakin wujud sunnah Nabi SAW, dan akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati dalam keadaan husnul khotimah, Allah ridho dan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya, demikian cukup ya. Ada benar datang dari Allah Ta'ala, salah dan kebodohan karena nafsu saya. Dan sekarang jemaah kami Jakarta ini sedang ada di Sidojoyo. Ada 7 orang di Sidojoyo, di belakang puskesmas Sidojoyo, masjid Musola Nurul Muttaqin di situ. Maka kalau Bapak ada kesempatan boleh tengok-tengok kami, kita ngopi-ngopi di sana, nggih, insyaallah nggih. Nah, demi kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, kuat-kuat, dan benar-benar. Kenapa orang tua? Ternyata ada misi khusus. Ada misi khusus. Dari Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, wahai orang tua, coba cek, adakah sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh kaum muslimin sehingga sudah bersekian lama kok nggak pernah menang gitu. Jadi mereka yakinnya begitu, bukannya senjatanya yang kurang, tapi kata Sayyidina Umar, adakah sunnah Nabi yang ditinggalkan kaum muslimin sehingga sekian lama orang ini nggak pernah menang. Betul, ternyata Bapak Ibu Masya Allah, umat Islam hari itu meninggalkan siwak, tidak lagi bersiwak dia. Akhirnya disuruh siwak, suruh dulu siwak. Orang-orang Islam disuruh bersiwakan di pinggir-pinggir pantai.